Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan materi tentang kalibrasi alat dan instrumen laboratorium. Materi ini merupakan salah satu topik mata kuliah pengendalian mutu laboratorium Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di dalam mempelajari dan melakukan percobaan analisis di laboratorium, kita nanti sebagai ATLM ke depannya, maka kita diperlukan suatu alat ya, atau instrumen, karena kita bekerjanya dengan juga alat dan juga instrumen yang sangat penting. Fungsinya kan untuk mempelacar dalam melakukan proses analisis. Nah, tetapi di dalam suatu pengukuran alat ukur itu tidak satupun hasil pengukuran yang mempunyai nilai kebenaran mutlak. Jadi tidak ada nilai yang benar-benar presisi, tidak benar-benar tepat, karena dalam suatu pengukuran itu biasanya hanya ada range ataupun rata-rata. Jadi oleh karena itu laboratorium pengujian perlu mengetahui nilai ketidakpastian dari alat ukur yang digunakan. Nah, cara untuk mengetahui nilai ketidakpastian tersebut dari suatu alat ukur yang kita gunakan adalah yaitu dengan cara melakukan proses kalibrasi atau uji kalibrasi. Menurut ISO IH Guide nomor 17025/2005 dan juga Vocabulary of International Meteorology, kalibrasi yang dimaksudkan dengan kalibrasi di sini adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu. Nah, secara sederhananya, kalibrasi di sini adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai dari alat ukur kita dan juga bahan ukur, yaitu dengan cara melakukan perbandingan terhadap standar yang tertelusur. Jadi, tidak hanya kita melakukan uji pemeriksaan yang membutuhkan standar pembanding, tetapi kalibrasi kita juga harus mempunyai pembanding ataupun standar yang sudah terverifikasi. Karena pada dasarnya kalibrasi ini adalah proses verifikasi dari suatu akurasi alat ukur. Jadi apakah alat ukur kita itu merupakan alat yang akurat ataupun tidak, kita dapat melakukan proses kalibrasi sesuai dengan rancangannya. Bisa dilakukan dengan membandingkan suatu standar yang terhubung dengan standar nasional maupun internasional dan bahan-bahan acuan yang tersertifikasi. Nah, jadi bila kita melakukan proses kalibrasi, bahan-bahan yang kita gunakan untuk proses kalibrasi tersebut, baik itu aquadesnya maupun alatnya, kemudian jika kita melakukan kalibrasi dengan cara penimbangan, maka alat gelas maupun timbangannya itu terlebih dahulu harus terstandar dan juga sudah benar dalam pengukuran, sehingga kita pada saat melakukan kalibrasi hasilnya itu sudah yakin benar. Jadi tidak ada keraguan maupun hasil tersebut bisa akurat. Nah, di sini ada pertanyaan, kenapa kalibrasi itu sangat penting? Kenapa kok setiap alat, setiap bahan maupun instrumen itu harus dilakukan proses kalibrasi? Karena kalibrasi sendiri di sini yang pertama adalah merupakan bagian dari sistem manajemen mutu, terutama bagi dunia industri seperti perusahaan, kemudian layanan kesehatan, rumah sakit maupun laboratorium klinik, puskesmas seperti itu, dan juga pendidikan. Nah, pendidikan di sini juga meliputi semua aspek pendidikan seperti pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi yang terdapat laboratorium di situ. Alat ukur yang terdapat di industri manapun itu wajib dikalibrasi, merupakan syarat yang mutlak dalam usaha menjamin mutu dan daya saing produk sesuai standar nasional maupun internasional. Nah, kalibrasi sendiri pada sistem manajemen mutu itu juga diatur dalam ISO
9000 tahun 2008. Nah, selain itu, pada bidang layanan medis terdapat undang-undang yang mengatur tentang proses kalibrasi, yaitu pada Undang-Undang Nomor 44 Pasal 16 tentang Rumah Sakit tahun 2009. Di situ menyebutkan bahwa proses kalibrasi diwajibkan bagi rumah sakit maupun laboratorium di setiap peralatan medis dan juga alat yang digunakan. Nah, selain kita harus mematuhi peraturan pemerintah maupun sistem manajemen mutu yang kita terapkan di bidang kita, kalibrasi itu, dari pengujian kalibrasi, tujuannya sendiri di sini adalah untuk dalam rangka menjamin kualitas pelayanan dan juga keamanan pasien. Nah, karena kan terutama kalau di dalam laboratorium hasil uji atau hasil pemeriksaan dari pasien itu kan untuk ditentukan proses diagnosis penyakit oleh dokter. Oleh karena itu, dalam setiap pengukuran kita juga harus bisa menjamin bahwa pemeriksaan kita merupakan pemeriksaan yang valid, pemeriksaan yang benar, dan juga bermutu, agar pasien juga tidak salah diagnosis untuk selanjutnya. Sedangkan prinsip dari kalibrasi di sini ada 4, yaitu yang pertama adalah sebagai objek ukur atau unit under test. Yang kedua adalah standar ukur. Standar ukur di sini meliputi alat standar kalibrasi, prosedur standar. Nah, prosedur standar di sini mengacu pada standar internasional atau prosedur yang dikembangkan sendiri oleh laboratorium yang sudah teruji atau terverifikasi. Jadi biasanya di beberapa laboratorium yang sudah terverifikasi, mereka memiliki bagian atau memiliki laboratorium kalibrasi tersendiri, di mana laboratorium tersebut tugasnya adalah untuk mengkalibrasi alat dan juga instrumen di setiap bagian dari lembaga tersebut, lembaga ataupun laboratorium di departemen masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah operator atau teknisi kalibrasi yang bersertifikat. Nah, ini memang tidak sembarang orang ataupun tidak sembarang petugas yang bisa melakukan uji kalibrasi, tetapi hanya operator ataupun petugas ataupun teknisi yang dimana dia sudah tersertifikasi, yang dia sudah bersertifikat, dia sudah ahli, sudah memiliki beberapa pelatihan ataupun beberapa workshop yang memiliki sertifikat pernah melakukan ataupun bisa melakukan proses kalibrasi. Selanjutnya adalah lingkungan yang dikondisikan. Mulai dari suhu dan kelembapan itu harus dikontrol. Kemudian gangguan faktor lingkungan dari luar itu diminimalkan dan sumber ketidakpastian pengukuran. Jadi biasanya yang saya ketahui di laboratorium kalibrasi itu suhu dan juga kelembapan itu sangat dikontrol sekali, terutama suhu. Jadi ditakutkan alat-alat maupun instrumen yang dilakukan uji kalibrasi di lab tersebut bisa mengalami perubahan bentuk fisik kalau ruangan tersebut suhunya tidak dijaga atau suhunya tinggi atau panas atau lembab. Nah, itu dikhawatirkan bisa mempengaruhi hasil pengukuran. Oleh karena itu, biasanya laboratorium kalibrasi itu suhunya sangat rendah, jadi dingin dan juga sangat dingin dan juga biasanya kelembapannya rendah. Nah, sedangkan untuk manfaat kalibrasi di sini ada beberapa. Yang pertama adalah menjaga kondisi instrumen ukur dan bahan ukur agar tetap sesuai dengan spesifikasinya. Nah, karena ini berhubungan dengan pemeriksaan ya, jadi tidak diinginkan hasil-hasil ukur, hasil-hasil pemeriksaan yang menggunakan instrumen maupun alat ukur itu menyimpang jauh ataupun tidak tepat hasilnya. Yang kedua adalah mendukung sistem mutu yang diterapkan di laboratorium pada peralatan laboratorium. Nah, karena pada dasarnya menjaga alat kita
agar sesuai ataupun spesifikasinya bagus, pengukurannya akurat dan juga spesifik, itu adalah merupakan salah satu proses manajemen mutu yang ada di laboratorium. Kemudian yang ketiga, mengetahui penyimpangan antara nilai benar dengan nilai yang ditunjukkan oleh alat ukur. Nah, ini seberapa besar penyimpangan yang terjadi apabila kita menggunakan suatu alat ukur. Selanjutnya, menjaga konsistensi mutu hasil pemeriksaan yang dihasilkan. Nah, tujuan yang sangat jelas sekali, yaitu kita harus menjaga konsistensi nilai, konsistensi mutu kita. Karena ujung-ujungnya nanti juga kepuasan dari pelanggan kita untuk melakukan proses pemeriksaan di laboratorium tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah mengurangi kesalahan hasil pemeriksaan. Nah, ini salah satu manfaat kalibrasi yang paling besar di sini adalah bisa meminimalkan proses kesalahan, karena alat yang tidak di-maintenance dengan baik, alat yang tidak dilakukan kalibrasi dengan secara periodik, itu proses kesalahan yang terjadi pada saat pengukuran itu sangat tinggi. Hasilnya tidak tepat, kemudian hasilnya tidak sesuai, kemudian terdapat perubahan angka selama pengukuran, itu sangat sering terjadi apabila alat ataupun instrumen tidak dilakukan proses kalibrasi secara periodik. Nah, karena kita membahas tentang periode kalibrasi, di sini disebutkan bahwa kalibrasi itu wajib dilakukan oleh alat maupun instrumen yang ada di laboratorium secara berperiode. Nah, periodenya di sini tergantung dari macam-macam alat dan juga instrumen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi akan berapa sering alat tersebut dilakukan proses kalibrasi. Jadi periode kalibrasi di sini ini adalah maksudnya selang waktu antara satu kalibrasi alat ukur dengan kalibrasi berikutnya. Nah, penentuan periode kalibrasi ini ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah pemakaian alat. Alatnya itu dilakukan ataupun digunakan seberapa sering, selama minimal 1 bulan ataupun 1 hari itu berapa jam. Oleh karena itu, ada yang dinamakan sebagai interval kalibrasi dan juga selang kalibrasi. Perbedaannya keduanya di sini adalah kalau interval kalibrasi itu adalah jenis alat ukur. Jenis alat ukur yang akan dikalibrasi itu apa? Kemudian kondisi dan frekuensi pemakaian. Nah, kondisi dan frekuensi pemakaian ini juga mempengaruhi seberapa sering alat tersebut dilakukan proses kalibrasi. Contohnya, kalau seumpama di dalam suatu laboratorium klinik, mereka menggunakan spektrofotometer per harinya, setiap hari, mereka menggunakan sekitar 10 jam, hampir 10 jam setiap hari selama dalam satu bulan itu selama 25 hari. Kalau kita menghitung waktu kerja ataupun hari kerja. Nah, oleh karena itu, spektrofotometer tersebut harus dilakukan proses kalibrasi harus lebih sering daripada periode yang telah ditentukan. Kemudian stabilitas. Yang keempat adalah batas kesalahan yang ada hubungannya dengan akurasi alat. Nah, apabila suatu alat mengalami ataupun setelah dilakukan perhitungan, dia terdapat kesalahan yang cukup jauh dari nilai standar, maka interval kalibrasi yang dilakukan pada alat tersebut tidak boleh terlalu lama. Jadi dia harus segera dilakukan proses kalibrasi berikutnya, meskipun periode kalibrasinya belum menunjukkan tenggat waktunya. Sedangkan kalau selang kalibrasi di sini dinyatakan dari 3 hal, yaitu yang pertama adalah dinyatakan dalam waktu kalender. Misalnya adalah 6 bulan sekali, 1 tahun sekali, dan sebagainya. Itu ditandai dengan waktu kalender. Sedangkan kalau ditandai dengan waktu pemakaian, jadi selain waktu kalender, ini ada waktu pemakaian. Contohnya adalah 1000 jam pakai, 5000 jam pakai, dan sebagainya. Jadi 1000 jam pakai di sini adalah selama beberapa periode
katakanlah 6 bulan dia dipakai berapa jam, selama berapa jam pemakaian dari 6 bulan tersebut, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah kombinasi cara pertama dan kedua, tergantung mana yang lebih dulu tercapai. Nah, ini cara kombinasinya. Nah, sekarang kita masuk ke kalibrasi instrumen dan juga alat laboratorium. Nah, di sini saya cantumkan beberapa alat dan juga instrumen yang sering dilakukan proses kalibrasi dan juga sering digunakan di laboratorium. Yang pertama adalah neraca analitik. Nah, neraca analitik ini adalah salah satu instrumen yang sangat sering digunakan di laboratorium untuk proses penimbangan. Untuk proses kalibrasi neraca analitik di sini, yang dilakukan kalibrasi adalah anak timbangan. Dengan prosesnya yang pertama adalah periksalah titik 0 jarum petunjuk angka harus menunjukkan angka 0. Jadi dia harus menunjukkan angka 0 terlebih dahulu. Selanjutnya, letakkan anak timbangan standar yang teringan, kemudian timbang anak timbangan yang dipakai sehari-hari. Baca dan catat hasil. Setelah itu, ulangi penimbangan dengan anak timbangan standar yang lebih berat. Jadi, pada proses kalibrasi di sini dilakukan pengukuran pada anak timbangan yang terendah, anak timbangan yang teringan, kemudian dilakukan penimbangan dan dicatat hasil. Selanjutnya ditimbang anak timbangan yang tingkatannya lebih berat dan juga dicatat hasil. Anak timbangan dianggap masih tepat bila berat yang ditunjukkan tidak lebih besar dari 0,1% dari berat setiap anak timbangan standar. Jadi ini adalah hasil di sini adalah bisa dilakukan perbandingan. Perbandingan bisa membandingkan antara anak timbangan yang diukur dengan anak timbangan yang standar. Nah, dikatakan anak timbangan tersebut masih bagus ataupun masih tepat dalam mengukur itu apabila anak timbangan yang kita ukur beratnya tidak lebih dari 0,1% dari berat anak timbangan standar. Jadi di sini kita mempunyai anak timbang yang biasanya kita gunakan sehari-hari dibandingkan dengan anak timbangan yang sudah terstandar. Untuk kalibrasi timbangan dilakukan setiap hari, yaitu dengan memakai anak timbangan standar yang bersertifikat kelas S. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, ini langkah-langkahnya hampir sama seperti tadi. Dilakukan proses penimbangan anak timbangan standar, dicatat hasilnya, kemudian diulangi 5 kali. Baru dihitung rata-rata toleransi perbedaan berat yang masih dapat diterima. Nah, proses penimbangan di sini dapat diulangi 5 kali. Nah, tujuannya kenapa kok sampai 5 kali? Di sini adalah untuk melihat persen kesalahan kita. Karena kalau penimbangan hanya 1 kali, itu persen kesalahan akan semakin tinggi. Jadi kita harus melakukan 5 kali, dihitung dan juga dicari rata-ratanya. Nah, ini ada kriteria yang bisa dilihat untuk anak timbangan. Bila untuk berat 1-50 mg, maka perbedaan berat yang masih bisa diterima di sini adalah kurang lebih 0,014 mg. Kemudian untuk berat 100-500 mg itu kurang lebih 0,025 mg, dan juga untuk berat 1 sampai 5 gram pada anak timbangan, maka toleransi perbedaan yang dapat diterima adalah 0,054 mg. Selanjutnya di sini adalah buret untuk dilakukan proses kalibrasi. Nah, buret di sini sering digunakan untuk proses titrasi. Tujuannya adalah dari kalibrasi buret di sini adalah untuk mengetahui tingkat ketelitian. Jadi karena pada saat kita melakukan titrasi, kita selalu membaca volume untuk penentuan kadar. Oleh karena itu, kita harus tahu apakah buret kita ketelitiannya masih benar atau seperti apa.
Sedangkan alat dan bahan yang diperlukan di sini adalah buret. Di sini saya beri contoh adalah buret dengan volume 50 ml. Kemudian ada beker glass, neraca analitik, termometer, dan juga aquades. Sedangkan langkah-langkahnya itu adalah yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus menimbang glass beker di neraca kita dan juga dicatat hasilnya sebagai wadah kosong. Berapa gram glass beker yang tertera pada neraca analitik. Kemudian selanjutnya adalah menuang aquades yang sudah diukur suhunya ke dalam buret yang akan dikalibrasi. Jadi suhu aquades di sini juga mempengaruhi. Nah, kemudian kita juga tuangkan aquades tersebut ke dalam glass beker. Ke dalam buret yang akan dilakukan kalibrasi. Lalu masukkan aquades ke dalam glass beker yang telah ditimbang sebagai wadah kosong. Jadi aquades di sini kita tuangkan ke dalam buret yang akan kita kalibrasi dan juga aquades kita masukkan ke dalam glass beker yang telah kita timbang sebelumnya sebagai wadah kosong. Baru setelah itu kita timbang glass beker yang sudah terisi dengan aquades, kita timbang dengan neraca dan dicatat hasilnya. Baru setelah itu, hasil timbangan tersebut dikurangi dengan berat wadah kosong. Selanjutnya kita ulangi langkah-langkah di atas sampai 3 kali. Nah, kita ulangi secara triplo, kemudian hasil tersebut kita lakukan proses perhitungan rata-rata. Selanjutnya adalah ada kalibrasi mikroskop. Nah, kalibrasi mikroskop di sini yang dikalibrasi adalah mikrometernya. Nah, mikrometer objektif itu diperlakukan sama seperti objek glass dan kemudian kita cari bayangannya. Nah, setelah terlihat, maka mikrometer okuler yang seperti kita perlakukan seperti gelas okuler diletakkan di dalam perangkat wadah lensa okuler, kemudian dipasang mikroskop. Baru setelah itu kita baca skalanya, diatur sedemikian rupa, kemudian kita cari satu anak skala lainnya pada kedua garis skala yang saling lurus atau berhimpit. Baru setelah itu pada masing-masing mikrometer tersebut kita hitung banyaknya anak skala mulai dari yang lurus pertama sampai yang kedua. Nah, di sini dapat kita lihat rumus yang bisa kita lakukan proses perhitungan. Menggunakan satu skala mikrometer okuler sama dengan titik-titik skala mikrometer objektif. Nah, ini pada gambarnya. Ini pada gambar atas di sini ada mikrometer okuler, kemudian selanjutnya di sini ada mikrometer objektif. Nah, setelah kita menghitung, menganalisis mikrometer okuler dan juga objektif, kita lakukan proses mengambil salah satu sediaan ataupun hapusan contoh. Kita perbesar mulai dari perbesaran 10, 40, sampai 100. Di sini ada contoh gambar dari perbesaran 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Nah, untuk hasil analisanya pada perbesaran mikroskop di sini dapat jelaskan bahwa di sini terlihat pada perbesaran 10 kali dan juga 40 kali, lensa terlihat jernih dan juga gambarnya itu terlihat jelas. Nah, tetapi bila kita bandingkan terhadap perbesaran 100 kali, di sini gambarnya tidak terlalu jelas, agak buram, tidak tajam. Nah, bisa jadi penyebab dari buramnya lensa ataupun buramnya hasil kita melakukan focusing pada mikroskop ini bisa jadi adanya jamur penyebabnya yang tumbuh di daerah lensa tersebut. Nah, oleh karena itu kita memang disarankan setelah menggunakan mikroskop kita harus bisa membersihkan sendiri sebelum menyimpan. Jadi tidak hanya asal
langsung dibereskan dan disimpan di lemari, tetapi kita harus bisa membersihkan setiap bagian dari mikroskop, terutama lensa, karena lensa tersebut rawan kotor, rawan tertumbuh oleh jamur, sehingga dalam pemeriksaan menggunakan mikroskop itu tidak didapatkan gambar yang jernih maupun gambar yang jelas. Selanjutnya adalah kalibrasi pipet. Nah, pipet di sini adalah alat yang sering ataupun selalu kita gunakan hampir setiap hari. Nah, pipet yang dimaksudkan pipet di sini itu adalah apapun itu. Jadi jenis pipet bisa pipet gelas maupun pipet mikropipet maupun pipet ukur, pipet volume dan lain-lain. Jadi cara yang ada tertera di sini ini bisa digunakan untuk kalibrasi mikropipet, kemudian pipet ukur, pipet volume, labu volumetrik itu juga bisa. Caranya yang pertama di sini adalah kita melakukan proses penimbangan dari botol timbang, kemudian dicatat hasilnya. Misalnya adalah A miligram. Selanjutnya kita mempipet aquades yang sudah diukur suhunya, kemudian dengan pipet yang akan kita kalibrasi. Jadi kita mengambil aquades yang terlebih dahulu suhunya sudah kita ukur dengan menggunakan pipet yang akan kita kalibrasi. Boleh menggunakan mikropipet, seumpama kita akan mengkalibrasi mikropipet, ya berarti kita mengambilnya dengan mikropipet. Kalau kita mau mengkalibrasi pipet ukur, ya berarti kita mengambil dengan pipet ukur, dan lain-lain. Lalu kita masukkan ke dalam botol timbang. Misalnya, suhu aquades kita adalah 25,1 derajat. Kita harus bisa menentukan berat jenis dari aquades. Berat jenis dari aquades adalah 0,997017. Nah, setelah kita tambahkan aquades ke dalam botol timbang, kita catat hasilnya. Misalnya adalah B miligram. Maka volume aquades adalah berat aquades sama dengan berat B dikurangi berat A miligram. Jadi B pada poin 3 dikurangi A pada poin pertama. Kemudian untuk volume aquades bisa dihitung dari berat aquades dibagi BJ aquades, yaitu sekian BJ-nya. Hitung perbedaan antara volume hasil perhitungan di atas dengan volume yang dipipet. Batas penyimpangan yang masih diperbolehkan sesuai dengan jenis pipet. Ini ada tabel yang mencantumkan batas toleransi penyimpangan pengukuran pipet berdasarkan National Bureau of Standards. Jadi ini ada jenis-jenis pipet, jenis-jenis alat ukur yang kuantitatif, mulai dari pipet ukur, pipet volume, ada buret, labu ukur, dan juga gelas ukur. Sedangkan volume di sini adalah volume yang menyatakan volume total dari alat gelas-gelas tersebut. Contohnya, tadi kita membahas tentang buret. Buret volumenya adalah 50 mili. Maka toleransi kesalahan ataupun batas penyimpangan pada saat kita menggunakan buret adalah hanya sebesar 0,05 mili. Apabila perbedaan volume yang kita dapat lebih dari 0,05, katakanlah 0,1, berarti bisa dikatakan bahwa buret yang bervolume 50 mili tersebut mengalami proses penyimpangan. Oleh karena itu perlu dilakukan proses kalibrasi ulang. Nah, di sini menyatakan bahwa juga buret yang memiliki volume yang berbeda itu batas toleransinya juga berbeda. Contohnya kalau buret 100 mili, batas toleransinya ternyata lebih besar, 0,1 mili, dan lain-lain. Untuk pipet ukur, pipet volume, labu volume, dan juga gelas ukur. Selanjutnya ada kalibrasi sentrifuge. Nah, sentrifuge ini juga sering digunakan pada laboratorium klinik. Nah, untuk kalibrasi sentrifuge di sini ada beberapa faktor ataupun beberapa hal yang harus kita lakukan proses kalibrasi, terutama pada refrigerated centrifuge atau sentrifuge suhu, sentrifuge yang menggunakan suhu.
Jadi selain dikalibrasi RPM-nya, kemudian kita harus mengkalibrasi waktu yang tercatat pada layar, dan juga kalibrasi suhu. Apakah suhu yang dihasilkan pada sentrifuge tersebut masih sesuai dengan suhu yang terukur. Nah, untuk kalibrasi RPM di sini menggunakan dua pengukuran, yaitu yang pertama adalah takometer mekanik, yang kedua adalah takometer elektrik. Nah, keduanya di sini adalah prinsipnya sama, fungsinya adalah untuk mengkalibrasi RPM ataupun perputaran RPM yang dihasilkan dari sentrifuge. Selanjutnya, di sini ada kalibrasi alat pencatat waktu atau timer. Jadi, pada timer pada sentrifuge yang tertera pada layar sentrifuge, kita juga harus perlu melakukan proses kalibrasi. Di sini menggunakan stopwatch, alat yang digunakan. Nah, set sentrifuge pada waktu yang sering dipakai, misalnya 5 menit. Nah, jadi di laboratorium tersebut, laboratorium klinik kita nanti, berapa menit sentrifuge sering kita gunakan? 5 menit kah, 10 menit kah, atau dan lain-lain. Kalau kita ternyata sering menggunakan 5 menit dalam proses sentrifuge kita, ya berarti menit tersebut yang harus kita kalibrasi. Jalankan alat dan bersamaan dengan juga jalankan stopwatch. Jadi kita jalankan sentrifuge kita 5 menit, kemudian kita juga menjalankan stopwatch kita atur waktunya adalah 5 menit. Ulangi beberapa kali. Nah, biasanya di sini diulangi sekitar minimal 5 kali, baru dihitung rata-ratanya. Nah, penyimpangan yang bisa diterima di sini adalah apabila nilai rata-rata dari pengulangan tersebut tidak lebih dari 10%. Terakhir di sini ada spektrofotometer. Nah, kita tidak bisa lepas dari spektrofotometer ya untuk pemeriksaan untuk lab klinik kita. Nah, hal yang bisa kita lakukan proses kalibrasi dari spektrofotometer di sini ada 3 hal. Yang pertama di sini adalah pengukuran absorban. Nah, pengukuran absorban di sini proses kalibrasi ini dilakukan setiap minggu untuk pengukuran absorban. Sedangkan larutan yang dipakai itu adalah potasium bikromat atau kalium bikromat dengan asam sulfat konsentrasi 0,8 N. Nah, kemudian larutan tersebut memiliki nilai absorban pada setiap panjang gelombang. Yang kedua adalah kecepatan panjang gelombang. Nah, kalibrasi yang kedua di sini dilakukan setiap 6 bulan sekali. Nah, untuk kecepatan panjang gelombang ada 4 hal yang kita ukur, yaitu yang pertama adalah dengan warna sinar. Warna sinar di sini pengukurannya kurang spesifik ataupun kurang teliti jika kita melakukan seperti ini. Ini adalah patokan warna yang timbul. Dengan cara kita memberi kertas pada jalannya sinar, menggunakan kertas putih, kemudian amati warna yang timbul pada panjang gelombang tertentu. Nah, jika pada panjang gelombang 500 nanometer, apakah warnanya hijau kebiruan yang terpantul pada kertas tersebut? Kalau iya, ya berarti sesuai dengan panjang gelombang yang telah kita set. Nah, 525 nanometer itu berarti warnanya hijau terang, 585 nanometer adalah warna kuning hijau. Toleransi yang masih dianggap baik itu adalah kurang lebih 5 nanometer. Jadi, apabila panjang gelombangnya kurang lebih 5 nanometer, itu masih bisa ditoleransi. Selanjutnya, untuk kalibrasi panjang gelombang bisa menggunakan dengan lampu deuterium. Di sini kita menggunakan lampu khusus yang kita masukkan dalam spektro, terutama spektrofotometer jenis UV-Vis. Caranya adalah apakah persen T maksimum pada panjang gelombang 656 kurang lebih 0,4 nanometer. Bisa juga dengan menggunakan filter didinium atau holmium oxide. Kita mengukur pada panjang gelombang 586 untuk didium, kemudian untuk holmium oxide
pada panjang gelombang 360,9 nanometer. Selain itu, kita juga bisa menggunakan standar filter yang bersertifikat. Jadi, kita bisa membeli filter yang sudah standar, yang sudah tersertifikasi secara internasional, kemudian baru kita lakukan proses pengukuran pada spektrofotometer kita. Nah, selain panjang gelombang yang bisa kita ukur, satu hal lagi yang bisa kita ukur di sini adalah linearitas alat. Linearitas alat ini bisa diukur setiap 6 bulan sekali. Nah, linearitas di sini berhubungan dengan kurva kalibrasi. Untuk pemeriksaan kalibrasi di sini bisa menggunakan larutan kalium bikromat pada daerah UV kurang dari 400 nanometer dengan serial konsentrasi. Jadi maksudnya dengan serial konsentrasi di sini adalah kita membuat berbagai macam konsentrasi, ataupun kata lainnya adalah larutan standar dari kalium bikromat. Jadi kita membuat larutan kalium bikromat yang kita buat dalam asam sulfat. Kemudian yang kedua adalah buat variasi konsentrasi kalium bikromat dengan H2SO4 stok. Nah, pada tahap kedua ini kita membuat variasi konsentrasi. Biasanya minimal kita membuat 5 variasi konsentrasi dari kalium bikromat dari larutan standar kita untuk uji kalibrasi. Nah, kelima-lima larutan tersebut kita ukur absorbannya. Sebelum kita ukur absorbannya, kita melakukan proses blanko, pengukuran blanko. Blanko yang kita gunakan adalah asam sulfat. Baru setelah itu kita memperoleh hasil. Nah, hasil di sini adalah absorbansi yang terukur dari masing-masing konsentrasi kalium bikromat. Nah, hasil tersebut kita akan masukkan ke Excel atau kita masukkan ke grafik juga bisa dengan membuat grafik ataupun kurva kalibrasi antara sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X itu adalah konsentrasi dan sumbu Y adalah absorbansi. Nah, ini adalah nilai absorban pada berbagai pengenceran larutan kalium bikromat. Nah, ini mungkin nanti bisa kalian baca sendiri. Selain itu, dapat pula dengan mencatat hubungan antara konsentrasi dan absorban dengan menggunakan kertas grafik, apakah menunjukkan garis lurus atau tidak. Nah, mungkin cara yang lebih mudah bukan menggunakan kertas grafik, karena kertas grafik itu adalah cara manual. Kita bisa menggunakan Microsoft Excel dengan memasukkan angka-angka kita, memasukkan nilai absorban dan juga konsentrasi, sehingga nanti akan didapatkan kurva regresi linear. Nah, selanjutnya cara yang kedua di sini bisa selain menggunakan kalium bikromat, kita bisa menggunakan larutan kobalt dalam amonium sulfat untuk panjang gelombang yang lebih dari 400 nanometer. Jadi untuk kalibrasi panjang gelombang yang kurang dari 400 nanometer, kita bisa menggunakan larutan standar kalium bikromat dalam H2SO4. Sedangkan untuk panjang gelombang di atas 400 nanometer, kita bisa menggunakan larutan kobalt dalam amonium sulfat. Caranya sama, tahap-tahapannya, kita membuat larutan stok, kemudian dibuat pengenceran berbagai perbandingan. Setelah kita memiliki beberapa macam konsentrasi larutan kita, masing-masing kita ukur absorbannya dalam spektrofotometer pada panjang gelombang 512 nanometer. Nah, hasil yang telah kita peroleh, kita buat kurva antara sumbu X dan Y, konsentrasi X, dan sumbu Y adalah absorban. Nah, dari hasil tersebut, kita bisa langsung mencari regresi linearnya. Apakah garis yang kita hasilkan itu adalah garis lurus atau tidak? Dikatakan linear, dikatakan hasil kalibrasi kita itu baik ataupun bagus apabila grafik kita menunjukkan garis lurus atau garis linear, di mana nilai R kuadratnya itu adalah mendekati 1. Biasanya yang bisa diterima di sini adalah 0,98, 0,99 sampai 1. Nah, kesimpulan di sini adalah bisa dikatakan bahwa secara umum kalibrasi mempunyai pengertian sebagai rangkaian kegiatan
membandingkan hasil pengukuran suatu alat dengan alat standar yang sesuai untuk menentukan besarnya koreksi pengukuran alat serta ketidakpastiannya. Di dalam kalibrasi tercantum prinsip, tujuan, manfaat, dan juga periode kalibrasi. Oke, terima kasih. Sampai sini saya akhiri. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.